Al-Ayman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala. Pada malam hari yang penuh barakah ini, insyaallah bifadlihi wa rahmatihi, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana kita telah sampai pada usul yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahullah wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn al-Hashim wa Hasim min Quraisy wa Quraisyun min al-Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim ini dari Quraisy, dan Quraisy ini dari Arab, dan Arab adalah dari zuriyah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam adalah anak dari Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini muallif rahimahullah ingin menjelaskan tentang nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan standar minimalnya, maka selanjutnya adalah bagaimana mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara lebih mendetail. Dan tentulah orang yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tafsir, secara detail, ini beda dengan orang yang hanya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum.
Semakin dia mengenal Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin cinta beliau, cinta mereka dengan Rasulullah SAW. Semakin cinta maka akan semakin semangat dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Muhammad SAW. Beliau adalah anak dari Abdullah. Nama bapaknya Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Dan Abdullah adalah anak dari Abdul Muttalib. Bahkan Abdullah adalah di antara anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah seorang yang memiliki nama asli dari Abdul Muttalib adalah Syaibah bin Hashim. Syaibah anak dari Hashim. Hashim ini jamaah rahmati Allah wa ta'ala adalah kakeknya dari Abdullah. Jadi Nabi Muhammad SAW anak dari Abdullah. Abdullah anak dari Syaibah. Syaibah anak dari Hashim. Lalu kenapa kok yang lebih dikenal nama kakek Nabi Muhammad SAW ini adalah Abdul Muttalib? Bukankah nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim? Jamaah rahmati Allah wa ta'ala, Hashim ya ini memiliki saudara. Hashim ini ada saudara namanya Muttalib. Dan Muttalib ini dia tinggalnya di Makkah. Dan Hashim saudaranya Muttalib ini tadi memiliki beberapa istri. Ada istrinya yang tinggal di Makkah, ada juga istri dari Hashim ini yang tinggal di Madinah. Jadi Hashim ini ada beberapa istrinya, ta'addud gitu ya. Poligami. Dan ta'addud atau poligami ini bukan perkara yang baru dalam tatanan kehidupan manusia. Jadi dulu sebelum Islam, ini manusia sudah terbiasa seorang laki-laki menikahi 5 istri, memiliki 10 istri, 20 istri. Kemudian datanglah agama Islam, agama yang sempurna ini, kemudian memberikan aturan boleh seorang laki-laki menikah lebih dari 1 istri, akan tapi maksimal hanya boleh 4 istri saja. Jadi agama Islam datang bukan menghinakan wanita, bukan. Akan tapi agama Islam datang untuk memuliakan para wanita. Syariat Islam menjaga kemuliaan para wanita, bukan untuk menghinakan mereka. Karena sebagian orang-orang kufar, mereka memunculkan
anggapan bahwasanya agama Islam ini agama yang berbuat zolim kepada para wanita. Dalam agama Islam, lelakinya diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita. Maka kita katakan agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang turun dari Allah Taala, agama yang diridhoi oleh Allah Taala. Turunnya agama Islam mendatangkan banyak kebaikan, bahkan kebaikan tidak hanya untuk laki-laki akan tapi juga untuk wanita, bahkan tidak hanya untuk manusia, untuk bangsa jin juga agama Islam datang membawa kebaikan. Jadi Islam adalah agama yang memuliakan wanita, dan kemuliaan wanita adalah dengan menikahinya sesuai dengan aturan Islam. Ini kemuliaan wanita, dinikahi sesuai dengan agama Islam, bukan dengan memacarinya. Maka hendaklah para wanita jaga diri mereka, ya para abah, para ayah, jaga anak-anak wanita mereka. Bukan berarti sewaktu datang laki-laki ingin membawa anak wanita mereka, ingin memacarinya, kemudian dikatakan ini bentuk pemuliaan terhadap para wanita sebagaimana apa yang disangka oleh orang-orang kufar. Mereka katakan dengan memacari wanita ini bentuk kemuliaan, akan tapi sewaktu menikahi wanita ini adalah bentuk penghinaan. Makanya kita dapati orang-orang barat, orang-orang kufar di sana, mereka menjalani kehidupan laki-laki dengan perempuan dalam satu rumah tanpa adanya pernikahan. Ini adalah bentuk penghinaan yang nyata bagi para wanita. Jamaah yang dirahmati Allah Taala. Jadi Hashim ini memiliki beberapa istri. Di antara istrinya ada yang tinggal di Mekah, ada yang tinggal di Madinah. Dan istri dari Hashim yang tinggal di Madinah ini bernama Salma bin Amr dari Bani Najjar. Yang namanya adalah Salma bin Amr dari Bani Najjar, dan Bani Najjar ini dari Khazraj. Khazraj ini adalah penduduk kota yang dahulu dikenal dengan Yastrib, sekarang Madinah. Ini adalah istri dari Hashim. Inilah wanita yang merupakan ibunda dari Syaibah. Ibunda dari Syaibah yaitu seorang wanita yang bernama Salma. Dan Salma ini membesarkan siapa? Syaibah ini di kota Yastrib. Setelah kematian Hashim bin Abdul Manaf, Muttalib ini siapa? Saudara dari Hashim. Saudaranya Hashim yang ada di Makkah. Maka ini mendengar kabar bahwasanya Hashim ini memiliki anak yang tinggal bersama ibunya yaitu Salma di Yastrib. Maka mendengar kabar ini, ada anak saudaranya yang tinggal di Yastrib, maka Hashim pun pergi ke Yastrib, kemudian berbicara dengan Salma dan keluarganya, meminta untuk membawa Syaibah bin Hashim, untuk dibawa ke kota Makkah. Setelah menyampaikan hujahnya, alasannya tentang bagaimana keadaan kota Makkah, bagaimana kemuliaan keluarga mereka di Makkah, nah, maka Salma pun melepaskan anaknya ya, untuk ikut bersama pamannya Muttalib ini ke kota Makkah. Akhirnya pada usia 8 tahun barulah Syaibah bin Hashim ini berangkat
ikut dengan pamannya Muthalib bin Abdul Manaf ke kota Mekkah. Sesampainya di kota Mekkah, penduduk Mekkah pada waktu itu tidak mengenal Syaibah ini. Siapa sih anak ini? Kemana-mana ikut dengan Muthalib. Akhirnya mereka mengira bahwasanya Syaibah ini adalah budaknya Muthalib bin Abdul Manaf. Makanya mereka sebut dengan Abdul Muthalib. Apa artinya Abdul Muthalib? Budaknya Muthalib. Ya padahal bukan budaknya. Akan tetapi siapa? Keponakan dari Muthalib. Tapi orang-orang tidak tahu, ini anak bocah ini kemana-mana ada Abdul Muthalib ikut terus gitu kan. Seperti apa? Seperti budaknya. Makanya mereka kira budaknya Muthalib. Akhirnya masyhur panggilan ini. Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Sampai besar dipanggil dengan Abdul Muthalib. Jadi nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim. Ya. Hashim bin Abdul Manaf. Ya, Hashim bin Abdul Manaf ini yaitu bapak dari Abdul Muthalib atau Syaibah bin Hashim, adalah seorang tokoh terkemuka di Mekkah. Hashim ini adalah orang yang disegani pemuka Mekkah. Karena Hashim ini dari Quraisy, dan Quraisy ini adalah pemimpin Mekkah. Ya. Maka begitu juga dengan Abdul Muthalib, Syaibah bin Hashim ini juga termasuk orang yang disegani di Mekkah. Kenapa? Karena dia merupakan anak dari siapa? Hashim. Ya, anak dari Hashim. Dikenal di Mekkah. Ya, lihat bagaimana kisah dari Syaibah bin Hashim atau yang kita kenal dengan Abdul Muthalib ini, sewaktu datang rombongan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah, yang mana pada waktu itu Abrahah datang ke kota Makkah dengan tujuan ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi ceritanya Abrahah ini dia mendengar ada bangunan rumah di Makkah ini yang sangat dimuliakan oleh orang-orang Arab. Dan Abrahah ini adalah seorang Nasrani. Maka mendengar di Makkah ada bangunan yang sangat disegani, yaitu Ka'bah, yang mana orang-orang datang untuk setiap tahunnya untuk berangkat haji ke Ka'bah. Maka Abrahah pada waktu ingin membuat saingan Ka'bah, tandingan bagi Ka'bah. Akhirnya dia posisinya di Yaman, bikin gereja yang sangat megah, tinggi, yang dinamakan dengan Qulaisy. Kenapa dinamakan dengan Qulaisy? Dikarenakan saking tingginya gereja ini, apabila seorang melihat ke atas, melihat bagian atas gereja ini, maka qalanswanya akan terjatuh. Ya, qalanswa itu artinya apa? Peci. Jadi saking tingginya memandang ke atas, jatuh pecinya. Oh, ini Qulaisy. Saking megahnya apa? Bangunan tingginya gereja yang dibikin oleh Abrahah ini di Yaman. Akan tetapi ternyata apa yang diinginkan oleh Abrahah tidak kesampaian. Gerejanya sepi. Ya. Beda dengan apa? Dengan Ka'bah. Yang dibikin oleh Abrahah ini sepi. Tidak ada orang datang. Ya datang mungkin cuma sedikit aja. Beda dengan
Ka'bah. Dari seluruh penjuru dunia orang datang ke Ka'bah, bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dimuliakan oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka memuliakan Ka'bah ini. Hingga akhirnya ada salah satu dari bangsa Arab yang sewaktu dia ke Yaman, ya, dia datang Nikulais ini, kemudian dia buang air di sana, buang air besar. Nah, sengaja dia, ini bangunan yang mau nandingi Ka'bah kita nih. Akhirnya dia BAB di sana. Melihat ini, Abraha pun menjadi menjadi kesal, marah luar biasa. Siapa yang berani? Ya, siapa yang berani melakukan ini? Akhirnya setelah diusut, tahulah bahwasanya melakukan adalah orang Arab. Tadi udah bangun, keluar biaya yang besar, mau nandingi Ka'bah, ternyata tak bisa. Malah orang Arab datang menghinakan bangunannya. Makanya Abraha marah, ya, dan membawa pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, pada waktu itu jamaah rahmati Allah Taala, dalam perjalanan dia sudah dekat sekali dengan Ka'bah. Abraha dan tentaranya ini mengambil unta-unta yang ada di sekitar kota Mekah tadi. Ada sekitar 200 unta yang mereka ambil. Dan berita ini sampai ke telinga Syaibah bin Hashim, yaitu kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib. Ya, namanya Syaibah bin Hashim atau yang dikenal dengan Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib pun datang untuk menemui Raja Abraha ini. Mendengar nama Abdul Muthalib yang mau datang, maka Abraha memperbaiki pakaiannya. Dia tahu, ini pemimpinnya Mekah datang. Harapan dari Abraha agar Abdul Muthalib minta maaf, kemudian minta agar jangan lanjutkan penyerangan terhadap Mekah, jangan hancurkan Ka'bah. Itu harapan dari Abraha ini. Datanglah Abdul Muthalib dengan gagahnya, dan Raja Abraha pun takjub dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW ini. Penuh wibawa, turun dia dari singgasananya. Kenapa? Ini bukan orang biasa yang datang, gitu ya. Akan tetapi ternyata yang diinginkan oleh Abraha ya kembali tidak kesampaian. Tadi yang diinginkan apa? Yang dia inginkan adalah Abdul Muthalib ini ya minta maaf dan minta agar tidak melanjutkan penyerangan terhadap kota Mekah, minta untuk tidak dihancurkan Ka'bah ini. Karena berita ini sudah berhembus, ya sudah diketahui. Ini tentara gajah datang, yang pada waktu itu orang-orang tidak tahu gajah yang luar biasa besarnya, kokoh, binatang yang kuat. Ya. Suku-suku Arab yang ingin mereka menghentikan tentara ini habis dibabat semua. Harapan dari Abraha adalah ya udahlah, minta kepada dia agar jangan dihancurkan Ka'bah. Ini yang diinginkan oleh Abraha. Akan tetapi ternyata Abdul Muthalib minta untuk apa? Minta untuk dikembalikan unta-unta yang tadi telah diambil oleh pasukannya Raja Abraha ini. Ya, pasukannya Abraha ini. Ya, dia minta untuk dikembalikan untanya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib ini, Abraha pun kecewa. Kata Abraha apa? Yang aku harapkan lebih dari ini.
Kata Abraha, yang aku harapkan lebih dari ini, yaitu bukan hanya minta unta saja. Kalau kamu minta untuk tidak diserang Ka'bah ini, tidak dihancurkan Ka'bah ini, maka udah selesai masalah. Kami tidak akan hancurkan. Ya, tapi dia jamaah rahmat Allah wa ta'ala. Ya, bagaimana cerdasnya Abdul Muthalib ini. Ya, bagaimana cerdasnya kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kata Abdul Muthalib? Ana Rabbul Ibil. Aku adalah Rob, aku adalah pemilik unta-unta ini. Maka aku meminta sesuai dengan hak yang aku miliki. Karena ini unta-untaku, maka ini yang aku pinta. Ana Rabbul Ibil. Saya pemilik unta-unta ini. Adapun rumah yang akan engkau hancurkan, yaitu Ka'bah, ini ada pemiliknya. Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah. Ka'bah ini milik Allah Taala. Allah lah pemiliknya, dan dialah, yaitu Allah, yang akan menjaganya. Ini subhanallah. Jadi Abdul Muthalib yakin bahwasanya rumah Allah akan Allah yang menjaganya. Dia hanya minta untanya karena dia adalah pemilik unta tadi. Dan kita lihat jamaah rahmati Allah taala bagaimana akhirnya apa yang terjadi dengan tentara Abrahah ini. Pada waktu itu gajah mereka yang besar, gajahnya itu tidak mau lagi maju untuk nyerang Ka'bah, tidak mau stop. Sewaktu diarahkan ke arah yang lain, arah belakang, maka gajahnya lari ketakutan. Dibalikkan lagi ngadap ke Ka'bah, tidak mau lagi jalan. Putar lagi, berlari gajahnya. Ini subhanallah. Ya, akhirnya apa? Allah Taala kirimkan tayran ababil. Yang apa? Yang membinasakan mereka. Ya, ini di antara kita lihat bagaimana ya syahidnya di sini, bagaimana apa? Syaibah bin Hashim atau Abdul Muthalib ini sangat disegani, bahkan disegani oleh orang-orang yang berasal dari luar Mekah sekalipun. Ya. Dan ya ulama khilaf apakah Abdul Muthalib ini termasuk ahlu fatrah atau tidak. Ya, termasuk ahlu fatrah atau tidak. Karena waktu itu, masa hidupnya Abdul Muthalib ini di kota Mekah penuh dengan kesyirikan. Manusia yang hidup di Mekah, mereka menyekutukan Allah Taala dalam ibadahnya. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Taala. Berbeda dengan masa Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Pada masa Nabi Ismail, manusia mentauhidkan Allah Taala, hidup di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, agama yang hanif, agama yang mengesahkan Allah Taala. Barulah nanti belakangan muncul Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai ini dia merupakan pelopor paganisme. Dialah yang membawa
patung pertama kali ke kota Mekah. Orang-orang bertanya, apa ini? Dia bawa patung. Dia katakan, ini adalah kalau kami dapat kesulitan, kami minta pada patung ini. Kalau kami ada masalah, kami sampaikan ke patung ini. Kalau kami punya hajat, kami sampaikan ke patung ini. Nah, inilah awalnya terjadi kesyirikan di kota Mekah. Pada saat manusia telah jauh dari ilmu, akhirnya sedikit demi sedikit manusia pun ikut dengan pemahaman Amr bin Luhai Al-Khuzai ini. Mereka pun menerimanya. Semakin hari semakin banyak orang-orang yang mereka beribadah kepada patung, menyekutukan Allah Taala. Beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada patung. Mereka minta kepada Allah, minta juga kepada patung-patung selain Allah Taala ini. Akan tetapi ternyata tidak semua manusia melakukan amal kesyirikan ini. Ada di antara mereka yang masih hidup di atas fitrah. Mereka yang hidup dengan menjaga tauhid kepada Allah Taala. Mereka yang masih berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan tidak beribadah kepada patung-patung ini. Seperti misalnya Zaid bin Amr bin Nufail. Ya. Seperti Zaid bin Amr bin Nufail. Begitu juga dengan Waraqah bin Naufal. Orang-orang ini masih berada di atas agama yang lurus. Dia tidak meminta kepada patung-patung ini, akan tapi menjaga tauhid kepada Allah Taala. Makanya dari sini ulama khilaf. Abdul Muthalib ini masuk kepada ahlul fatrah atau tidak. Sebagian mengatakan Abdul Muthalib ini masuk kepada ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu apa? Orang yang dia hidup ya pada masa kosong, yang pada waktu itu tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada yang mendakwahkan agama Islam. Orang-orang ahlul fatrah ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah Taala, ya, kemudian nanti akan ditanyakan kepada mereka, ya, akan diuji oleh Allah Taala. Sebagian mengatakan bahwasanya ya Abdul Muthalib ini ya adalah mati dalam keadaan kufur. Jadi khilaf para ulama. Sebagian mengatakan masuk dalam ahlul fatrah, dan sebagian mengatakan mati dalam kekufuran. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Jamaah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah ta'ala berikan kepada kita semuanya hidayah. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki nasab yang mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah anak dari Abdullah. Abdullah adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah anak dari Hashim. Dan Hashim ini juga merupakan orang yang sangat terpandang, sangat terkenal, disegani di Mekah, disegani oleh orang-orang Arab. Dan beliau juga merupakan pelopor dari program Rihlatas Syita was-Saif. Rihlah pada musim dingin dan musim panas, yang ini merupakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi Hashim inilah yang mempeloporinya. Pada saat musim panas, Saif, mereka pergi ke Syam. Kenapa? Karena pada waktu musim panas, panas yang ada di Syam ini tidak sekuat panas yang ada di Mekah. Jadi di Syam ini tidak begitu panas pada waktu musim panas. Adapun pada musim dingin mereka ke Yaman untuk berdagang. Musim panas dagangnya ke Syam, musim dingin ke Yaman. Kenapa? Karena pada musim dingin di Yaman tidak begitu dingin, tidak sedingin di Mekah. Dan pelopor program ini adalah Hashim bin Abdul Manaf. Kemudian ayahandanya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia merupakan anak yang sangat disayangi oleh Abdul Muttalib, anak emasnya Abdul Muttalib.
Jadi jamaah rahmati Allah wa ta'ala, Abdul Muthalib ini pernah bernazar. Apa nazarnya? Apabila aku telah memiliki 10 anak laki-laki, maka salah satunya akan aku sembelih, kata Abdul Muthalib. Dan benar, ternyata Allah Ta'ala berikan kepada Abdul Muthalib ini 10 anak laki-laki. Maka Abdul Muthalib pun ingin memenuhi nazarnya. Kemudian dia lakukan qur'ah undian, tulis nama anak-anak laki-lakinya yang nanti namanya sewaktu dikocok jatuh gitu ya. Yang terpilih dialah anak yang akan disembelih. Dan ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Dan tadi sebagaimana apa yang kita sampaikan, Abdul Muthalib ini adalah seorang pemuka, orang yang didengar ucapannya, seorang pemuka. Dan tadi pemuka ini ya adalah orang yang nggak bisa sembarang bicara. Kenapa? Jadi tolak ukur manusia. Kalau pemukanya suka bohong, maka tentu yang di bawahnya pun sama kurang lebih. Kalau pemimpinnya tidak benar, bawahannya pun juga pasti akan lebih parah lagi. Ya, makanya jadi seorang itu, ini juga pelajaran yang dapat kita ambil ya. Apabila kita ingin orang segan sama kita, dipandang oleh manusia, ucapan kita didengar, maka jaga betul ucapan yang keluar dari lisan kita. Jangan asal sembarang ngomong. Jangan ucapkan sesuatu yang kita tidak bisa memenuhinya. Jangan berdusta kepada manusia. Jangan asal nyeletuk ngomong. Kalau kita suka asal nyeletuk, ngomong tidak dijaga, udah hilang izah kita. Ngomong asal-asal keluar. Asbun kata orang. Ini tidak ada pemuka yang seperti itu. Tidak ada orang yang disegani. Ini asbun, asal bunyi, tidak. Asal nyeletuk. Maka jaga. Dan Abdul Muthalib adalah orang yang disegani. Maka tentu Abdul Muthalib tidak ingin orang-orang berpaling darinya, mengatakan bahwa itu tak benar, ternyata ucapannya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Akhirnya Abdul Muthalib, jemaah rahmati Allah wa ta'ala, ya, dikarenakan sayang yang teramat sangat besar dengan anaknya Abdullah ini, dan Abdul Muthalib sangat tidak ingin kehilangan Abdullah. Ini anak sangat disayangi oleh Abdul Muthalib. Maka dia ganti dengan unta. Setiap keluar nama Abdullah diganti dengan 1 ekor unta. Kocok lagi, keluar lagi nama Abdullah, ganti lagi dengan unta. Keluar lagi nama Abdullah, ganti lagi dengan unta. Sampai berapa ekor unta baru keluar nama yang bukan nama Abdullah. Ini menunjukkan bahwasannya Abdul Muthalib ini sangat sayang dengan Abdullah ini, bapaknya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini jamaah rahmati Allah wa ta'ala, ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang dari keluarga yang disegani, nasab yang mulia. Makanya tidak ada yang berani mengusik Nabi SAW dulu. Di awal-awalnya tidak ada yang berani. Mereka semua yakin
segan dengan apa? Dengan Bani Hashim, dengan Bani Abdul Manaf, keluarga Nabi SAW. Kenapa? Ini pemimpin Mekah. Ini orang yang disegani di Mekah. Nasabnya nasab yang mulia, nasab yang ma'ruf. Nenek moyang Nabi SAW adalah orang-orang yang diketahui memiliki keutamaan-keutamaan. Ya, makanya Allah Ta'ala tidak sembarangan memilih orang menjadi utusannya, menjadi nabinya, tidak sembarangan. Artinya apa? Orang jika ingin mencela Nabi SAW dari sisi nasab, maka tidak akan bisa. Kenapa? Oh, ini bapak-bapaknya orang terkemuka semua nih, orang hebat semua. Tidak bisa mereka mencela Nabi SAW dari sisi nasabnya. Ya. Ini Nabi kita cinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim wa Hasim min Quraisy wa Quraisy minal Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ya, dan Hashim ini dari Quraisy. Ya, dan Quraisy ini merupakan dari kabilah Arab. Ya, dan Arab ini dari zuriyah Ismail, dari anak-anak keturunan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail ini nikah dengan suku Jurhum dari Yaman, wanita dari suku Jurhum. Ya, orang Arab asli. Ya, istrinya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Ismail merupakan anak dari Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nasab yang mulia, ya, nasab yang agung. Ya, Allah Taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini dapat manfaat bagi Anda pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan dari syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.